Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nur Fadila Putri dengan NIM 2006793 dari kelas 4B Program Studi Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait makalah dari kelompok 12 dengan tema Islam sebagai Disiplin Ilmu yang mengambil judul Pengaruh Kajian Santri Karya terhadap kinerja dan produktivitas karyawan di pesantren Darut Tauhid. Diajukan untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Cucu Surahman, STHI, MAG, MA. Ya, diawali dengan latar belakang. Nah, keberhasilan berbagai aktivitas di sekolah maupun pesantren dalam mencapai tujuan bukan hanya bergantung pada keunggulan teknologi, dana operasi yang tersedia, sarana ataupun prasarana yang dimiliki saja, melainkan juga tergantung pada aspek sumber daya manusianya itu sendiri. Faktor sumber daya manusia ini merupakan elemen yang harus diperhatikan oleh sekolah maupun pesantren. Salah satunya dengan memperhatikan kinerja serta produktivitas dari karyawan pesantren itu sendiri. Nah, kinerja pada umumnya diartikan sebagai kesuksesan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Kinerja karyawan merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Kinerja karyawan meliputi kualitas dan kuantitas output serta keandalan dalam bekerja. Karyawan dapat bekerja dengan baik apabila memiliki kinerja yang tinggi, sehingga dapat menghasilkan kerja yang baik pula. Kinerja adalah perilaku nyata yang ditampilkan oleh karyawan dalam melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Produktivitas merupakan salah satu komponen yang harus dimiliki oleh lembaga ataupun pesantren apabila ingin mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kegiatannya, pesantren harus mampu meningkatkan produktivitas dari waktu ke waktu, karena ini menyangkut terhadap kinerja lembaga tersebut atau kinerja pesantren tersebut. Nah, aspek sumber daya manusia di dalam pesantren memegang peranan penting, yaitu sebagai salah satu tolak ukur tingkat produktivitas kerja karyawan. Dengan pengertian, apabila tingkat kualitas sumber daya manusia di sebuah pesantren itu tinggi atau baik, maka tingkat produktivitas kerja karyawan di pesantren itu juga lebih mudah meningkat. Dalam upaya meningkatkan kualitas kinerja dan produktivitas kerja karyawan, tidak hanya mengandalkan segi kualitas lulusan yang dihasilkan saja, melainkan pesantren juga harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja karyawan, salah satunya dengan mengadakan kajian sankar. Kajian sankar merupakan pertemuan rutin antara seluruh karyawan pesantren Darut Tauhid dengan Kiai Haji Abdullah Jumnastiar selaku pendiri dari pesantren tersebut. Adapun hal-hal yang dilakukan di dalam kajian sankar antara lain penyampaian ceramah, motivasi, pelaporan kinerja mingguan, dan berbagai hal yang bertujuan untuk mengakrabkan para karyawan dengan pimpinan Darut Tauhid. Nah, sudah dijelaskan di uraian di atas tentang kinerja dan produktivitas karyawan melalui kajian sankar. Nah, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengetahuan pengaruh kajian sankar terhadap kinerja dan produktivitas karyawan di dalam suatu pesantren. Adapun rumusan masalah yang diambil dari latar belakang masalah, yaitu apa yang dimaksud dengan kajian santri karya, bagaimana metode yang digunakan dalam penyampaian kajian santri karya, bagaimana pengaruh kajian santri karya terhadap motivasi dan kinerja atau produktivitas karyawan di pesantren Darut Tauhid. Nah, adapun tujuan yang dapat diambil dari rumusan masalah di atas, di antaranya yang pertama untuk mengetahui definisi dan dari kajian santri karya, mengetahui metode yang digunakan dalam penyampaian kajian santri karya, dan mengetahui pengaruh kajian santri karya terhadap motivasi kinerja atau produktivitas karyawan di pesantren Darut Tauhid. Adapun metodologi penelitian, jadi jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Subjek pada penelitian ini adalah santri karya di pesantren Darut Tauhid.
Penelitian ini dilakukan menggunakan teknik wawancara dan penyebaran kuesioner. Nah, langsung saja ke pembahasan yang kedua, yaitu landasan teori, yang diawali dengan pengertian dari kajian santri karya Pesantren Darut Tauhid. Pesantren Darut Tauhid atau yang akrab disebut dengan DT merupakan pesantren yang didirikan oleh Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau AAGIM pada Ramadan 1407 Hijriah atau bertepatan pada tahun 1986. Dalam pelaksanaannya, pesantren Darut Tauhid memiliki visi dan misi sebagai berikut, yaitu menjadi lembaga dakwah tauhid untuk menghasilkan generasi ahli dzikir, ahli fikir, dan ahli ikhtiar yang menjadi rahmat bagi sekalian alam. Adapun misi dari Darut Tauhid sendiri adalah mengembangkan dakwah tauhid rahmatan lil alamin dan membina generasi ahli zikir, ahli fikir, dan ahli ikhtiar. Pesantren Darut Tauhid memiliki beberapa lembaga yang berperan serta berfungsi untuk mengoptimalkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Lembaga-lembaga tersebut antara lain Yayasan Darut Tauhid, Yayasan Darut Tauhid Peduli, Yayasan Darut Tauhid Rahmatan Lil Alamin, Koperasi Pondok Pesantren atau Kopontren DT, dan perusahaan-perusahaan penggerak ekonomi umat atau manajemen kolbu yang disingkat dengan MK Corporation. Sejak diresmikan secara hukum, Pesantren Darut Tauhid telah mendapat banyak penghargaan. Salah satunya adalah penghargaan yang diterima oleh Yayasan Darut Tauhid Peduli pada tahun 2019 lalu yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional atau Basnaz. Yayasan Darut Tauhid Peduli ini mendapat penghargaan sebagai Lanas dengan pertumbuhan penghimpunan ZIS atau zakat, infak, dan sedekah terbaik. Di tahun sebelumnya, Darut Tauhid Peduli juga meraih penghargaan sebagai Lasnas dengan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS terbaik. Penghargaan tersebut merupakan salah satu bukti bahwa Pesantren Darut Tauhid berhasil menjadi lembaga yang sukses. Hasil tersebut tidaklah lepas dari usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak pimpinan untuk selalu dapat meningkatkan kualitas kerja serta produktivitas karyawannya. Dalam usaha tersebut adalah diadakannya kajian santri karya. Nah, kajian santri karya di Pesantren Darut Tauhid ini merupakan pertemuan atau rapat yang dilakukan secara rutin setiap hari Jumat antara seluruh karyawan Pesantren Darut Tauhid dengan Kiai Haji Abdullah Gimnastiar selaku pendiri dari pesantren tersebut. Adapun hal-hal yang dilakukan di dalam kajian santri karya ini antara lain penyampaian ceramah dan motivasi, pelaporan kinerja mingguan, dan kegiatan yang bertujuan untuk menambah keakraban karyawan dengan karyawan lainnya ataupun karyawan dengan pemimpin pesantren Darut Tauhid. Dalam pelaksanaannya, kajian santri karya tidak hanya diisi oleh Kiai Haji Abdullah Gimnastiar saja, namun terkadang juga diisi oleh ustadz-ustadz yang lain. Misalnya, Ustadz Mahruhul Amri yang merupakan motivator, kemudian pengusaha gagasan knowledge entrepreneur ataupun konsultan manajemen strategi, dan pengasuh MK Enlightenment pernah mengisi kebersamaan kajian santri karya di Darut Tauhid ini. Nah, kemudian landasan teori selanjutnya yaitu konsep motivasi kerja. Nah, motivasi kerja itu berasal dari kata motif atau dalam istilah berarti dorongan, yaitu dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang kedua, usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu bergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan pekerjaannya. Motivasi kerja dalam Islam adalah untuk mencari nafkah yang merupakan bagian dari ibadah. Motivasi kerja dalam Islam bukanlah untuk hedonis, bukan pula demi status, namun untuk beribadah. Bekerja untuk mencari nafkah adalah hal yang istimewa dalam pandangan Islam. Dalam Islam, motivasi kerja dijelaskan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 dengan arti, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.
Dalam Islam, bekerja mencari nafkah adalah suatu kewajiban sebab Islam merupakan agama fitrah yang sesuai dengan kebutuhan manusia, sebagaimana firman Allah sebagai berikut, yang artinya, katakanlah hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja pula, maka kelak kamu akan mengetahui. Quran Surat Az-Zumar ayat 39. Dan adapun faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja, banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja para karyawan, yaitu faktor kebutuhan, tingkat pendidikan, kepuasan kerja, kondisi lingkungan kerja, kompensasi yang memadai, dan penghargaan atas prestasi kerja. Nah, selanjutnya pembahasan berdasarkan hasil penelitian. Metode yang digunakan dalam penyampaian kajian Santikarya antara lain dalam bentuk tausiah dan ceramah dengan menyampaikan materi yang nyaman, jelas, serta disesuaikan dengan kebutuhan Santikarya di Darut Tauhid. Dengan metode tersebut, maka Santikarya dapat berdiskusi langsung melalui sesi tanya-jawab bersama pembina dan jajaran asatiz Darut Tauhid. Santikarya atau responden menilai bahwa metode kajian Santikarya tersebut sudah bagus. Terlebih kajian ini dilakukan secara tatap muka langsung kecuali pada saat pandemi, yaitu menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Berdasarkan hasil penelitian, seluruh responden yang merupakan Santikarya santri karya menyatakan bahwa setelah mengikuti kajian santri karya, mereka merasakan pengaruh yang baik terhadap kinerja atau produktivitas kerja. Hal tersebut didukung dengan metode penyampaian dalam kajian santri karya yang meningkatkan motivasi dan meluruskan niat santri karya dalam bekerja, sehingga tercipta kinerja dan produktivitas kerja yang maksimal dari santri karya di pesantren Darut Tauhid. Dari hal ini, dapat kita lihat bahwa metode penyampaian dan peningkatan motivasi memiliki kaitan dengan kualitas kinerja atau produktivitas kerja, yang mana hal tersebut sudah terangkum dalam pengaruh baik yang tercipta dari adanya kajian Santikarya di pesantren Darut Tauhid. Dengan begitu, kinerja atau produktivitas kerja santri karya di pesantren Darut Tauhid dapat terjaga dan meningkat dengan dipengaruhi oleh adanya kajian Sankar ini. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kajian santri karya di pesantren Darut Tauhid merupakan pertemuan atau rapat yang dilakukan secara rutin setiap hari Jumat antara seluruh karyawan pesantren Darut Tauhid dengan Kiai Haji Abdullah Jumnastiar selaku pendiri dari pesantren tersebut. Kajian santri karya ini memiliki pengaruh terhadap kinerja atau produktivitas kerja. Dari penelitian yang telah dilakukan oleh kelompok 12 ini, diketahui bahwa kajian Santikarya memberikan pengaruh terhadap peningkatan motivasi kerja, yang mana hal tersebut tentunya akan dapat memicu terciptanya kinerja atau produktivitas kerja yang baik. Adapun metode yang digunakan dalam penyampaian kajian Santikarya antara lain yaitu dalam bentuk tausiah, ceramah, dengan penyampaian yang nyaman, jelas, serta disesuaikan dengan kebutuhan santri karya di pesantren Darut Tauhid. Nah, kajian santri karya di pesantren Darut Tauhid ini dapat dijadikan sebagai contoh bagi lembaga lain, baik sekolah maupun pesantren lain, dalam upaya peningkatan motivasi kerja yang berdampak terhadap produktivitas kerja para karyawannya. Demikianlah pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.